Megawati. Cekidot. Pengangkatan Megawati. Megawati Soekarno Putri adalah presiden kelima Indonesia yang dilantik pada 23 Juli 2001 dengan masa jabatan hingga 20 Oktober 2004. Masa pemerintahan Megawati dimulai setelah sidang istimewa MPR pada 2001 dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengakhiri jabatannya sebagai presiden keempat Indonesia. Sebelum resmi menjadi presiden Indonesia, Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai 2001. Sebagai putri Presiden pertama Indonesia, Soekarno, Megawati sudah sangat dekat dengan lingkungan politik, meski awalnya tidak diizinkan untuk terjun ke dunia politik. Megawati pun muncul sebagai primadona dalam kampanye partai politik, meski tergolong tidak terlalu banyak bicara. Kiprahnya di dunia politik semakin gemilang saat terpilih menjadi anggota DPR atau MPR, sampai akhirnya dipercaya menjadi Wakil Presiden Indonesia tahun 1999 sampai 2001. Setelah itu, Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Presiden perempuan pertama Indonesia periode 2001 sampai 2004. Kebijakan memberantas korupsi. Sejak masa Orde Lama, korupsi sudah mengakar di Indonesia dan terus terjadi. Beberapa kebijakan yang dicetuskan Megawati untuk memberantas korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengubah kebijakan yang mendorong orang untuk tidak korupsi. Yang kedua, menata kembali struktur dan intensif yang berlaku. Yang ketiga, mereformasi lembaga hukum, mengeluarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga, mengeluarkan Kepres tentang pembentukan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Anti Korupsi atau KPK. Selanjutnya itu ada dampak-dampak dari pemerintah Megawati. Dampak yang pertama itu ada dampak positif. Dampak positif yang pertama itu mendirikan lembaga yang bertugas untuk melakukan pemberantas KKN, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme, yakni KPK, Komisi Pemberantas Korupsi. Sedangkan dampak yang kedua ada pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia menaik beberapa persen. Yang ketiga itu ada IHSG di Indonesia meningkat. Sedangkan yang terakhir ada inflasi di negara Indonesia menurun dalam persenan yang banyak. Dampak negatifnya adalah yang pertama, terjadinya privatisasi BUMN, salah satunya adalah PT Indosat dan PT Semen Gresik. Yang kedua, penanganan BLBI, bantuan likuiditas Bank Indonesia yang terkesan longgar. Yang ketiga, ketidakberhasilan dalam sengketa sipadan dan ligitan dengan Malaysia. Yang keempat, berbagai harga barang yang terus melambung. Yang kelima, indikasi semakin maraknya praktik KKN. Selanjutnya ada peninggalan abstrak. Yang pertama, amandemen UUD 1945 10 November 2001. Yang kedua, kehakiman sebagai kekuasaan independen. Yang ketiga, membentuk KPK melalui UU Nomor 30 2002. Yang keempat, membentuk Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, UU Nomor 32 2004 tentang desentralisasi dan OTDA. Yang terakhir, mengeluarkan UU Pers dan UU Penyiaran. Nah, selanjutnya ada peninggalan non-abstrak. Museum Kepresidenan RI Balai Kirti menampilkan koleksi milik Presiden Megawati Soekarno Putri. Koleksi itu adalah bintang Jalasena Utama. Sebuah bintang tersebut tapan pada bagian tengah berbentuk lingkaran dengan lambang angkatan laut. Nah, yang kedua itu ada jembatan Suramadu era Soeharto. Pembangunan jembatan Suramadu sendiri sebenarnya sudah lama direncanakan sebelum akhirnya terlaksana pada era Presiden Megawati Soekarno Putri. Bagaimana berakhirnya masa pemerintahan Megawati? Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri juga ditandai dengan naiknya pendapatan per kapita, privatisasi BUMN, dan mengatasi masalah utang pemerintahan Orde Baru. Meskipun diwarnai dengan sejumlah hal positif, pemerintahan Megawati Soekarno Putri menjaga kedaulatan NKRI sempat diuji saat Indonesia bersengketa dengan Malaysia terkait Pulau Sipadan dan Legitan. Pada perkembangannya, hasil keputusan Mahkamah Internasional tidak menguntungkan bangsa Indonesia. Mahkamah Internasional memutuskan Pulau Sipadan dan Legitan menjadi milik Malaysia. Selain itu, pada masa pemerintahannya muncul sejumlah aksi terorisme seperti bom Bali pada tahun 2002.
Megawati berusaha mencalonkan diri untuk pemilihan kembali dalam pemilihan presiden langsung pada tahun 2004, berharap untuk menjadi wanita pertama yang terpilih sebagai kepala negara di negara mayoritas muslim. Namun dia dikalahkan secara telak oleh Susilo Bambang Yudhoyono di putaran kedua dengan selisih 61% berbanding 39% pada tanggal 20 September 2004. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.